Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, tentunya kalian pasti sudah tahu Pak Sekjen kemarin ditahan. Kita tidak perlu bahagia, kita harus turut berduka cita. Mohon bersabar Pak Sekjen. Dan tentunya kita apresiasi daerahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya kasus yang sudah lumayan lama ini, kasus Pak Sekjen, akhirnya bisa dituntaskan. Dan kemarin juga ada ada yang sangat menarik. Setelah Pak Sekjen ditahan, Ibu Ketum mereka langsung bereaksi, langsung melarang semua kepala daerah yang fraksi Banteng untuk melarang menghadiri retreat di Magelang. Yakin saya ini bukan yang dimaksud Pak Prabowo kemarin yang disentil di pidato beliau yang raja-raja kecil yang ingin membangkang beliau. Yakin saya. Kita positif tinggi. Paham kan sampai di sini kan mengapa daerahnya Pak Jokowi ini kasus susah sekali ditangkap. Mengapa ini kasus sangat berbelit-belit. Nah, tentunya bukan itu saja info yang sangat menarik. Nah, ini ada sekelompok orang yang mengaku pendukung Prabowo Gibran yang melaporkan Pak Faisal Assegaf ke polisi. Oke, apakah mungkin ini pertanda Pak Faisal Assegaf yang akan menyusul Pak Sekjen memakai rompi orange? Oh, siapa yang tahu? Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kan sangat membahayakan negara. Jadi akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Terutama begini, kemarin kan baru ada kegiatan mahasiswa demo ini. Kami tidak masalah mahasiswa demo, tetapi jangan terprovokasi. Nah ini kan FA ini kan bahaya ini, memprovokasi untuk melakukan revolusi. Ya, janganlah, ya kasihan lah, jangan membenturkan mahasiswa dengan Pak Prabowo Subianto. Kasihan, baru 100 hari. Mohon bersabar. Tahu nggak sih revolusi itu? Ini kita negara lagi mulai tertib, mulai bagus-bagusnya di bawah pemimpinan Prabowo, terus dia bilang mau revolusi. Apa yang mau direvolusi? Ini kan sangat membahayakan. Ketika mereka masyarakat mahasiswa lagi berdemo, ada suara-suara ini kan ajakan yang sangat membahayakan. Karena Pak Prabowo tidak ada apa-apanya bila tidak ada politik, ya saya rasa kurang pas, karena dalam meraih kesuksesan dalam perjuangan Prabowo pasti membutuhkan support dan dukungan dari pihak manapun, ya termasuk mungkin dari Mbak Titi. Itu yang pertama. Yang kedua, sama ucapan yang dari Faisal Assegaf, dia sudah menyerukan mengajak anak-anak bangsa seluruh Indonesia untuk turun ke jalan dan menggaungkan revolusi. Ini tentu bukan cuma sekedar ajakan, tapi sudah dalam bentuk ancaman, dan ini saya rasa harus disikapi dengan lebih serius. Kenapa? Negara saat ini sedang fokus melakukan pembenahan kepada Pak Prabowo untuk memperbaiki negara Indonesia ini. Sementara seorang Faisal Assegaf yang bukan siapa-siapa justru sudah mulai mengancam untuk melakukan revolusi. Ini yang kita tidak bisa terima. Dan harus diingat bahwa Pak Prabowo Subianto jadi presiden itu atas dukungan ratusan juta rakyat Indonesia, ya. Jadi jangan lupakan kami masih ada. Iya, ternak Imam Mahdi nih ketawa nih. Coba-coba ingin menunggangi. Ayo. Tolong. Ini parah nih. Hah? Itu bener nggak sih? Itu kayak Pak Hasto, bener nggak sih? Apa mata saya kurang lihat gitu ya? Ini parah nih. Tapi bener kayak Pak Hasto itu. Ah, nggak mungkin lah. Tenang. Mana mungkin ya kan? Mana berani KPK dengan Pak Hasto ya kan? Tapi ini parah nih. Tapi benar itu kayak Pak Hasto, bener. Ah, ini mah foto. Kalau foto kan bisa diedit, ya nggak sih? Coba ada videonya nggak sih? Ada videonya nggak sih? A few moments later. Kepada awak media, Hasto mengatakan bahwa ia bukan seorang pejabat negara. Iya, ternyata benar Pak Hasto. Ya Allah, Pak Hasto. Tuduhkan kepadanya. Saya ikut bahagia, saya ikut bersedih ya Pak Keceplosan. Hasto. Dan juga Ya Allah. kasus perintangan penyidikan.
atas Harun Masiku. Nah, kalau begini keren nih KPK nih, acungin jempol nih kalau kayak gini, jangan pimplan ya enggak? Ini baru mantap, jangan pandang bulu, sikat kalau emang ada bukti gitu, sikat. Ayo saya tunggu nih, mana kemarin katanya mau buka-bukaan, si Koni mana? Ya betul ditunggu nih. Masyarakat menunggu. Jangan omon-omon. Koni, coba berani nggak buka-bukaan? Ayo sekarang waktunya, momennya buka-bukaan sekarang. Ayo. Katanya ada video-video pejabat lagi disimpan di Rusia sana. Nah sekarang waktunya, momennya dibuka biar rakyat tahu, ya kan? Ayo buka-bukaan sekarang. Nggak ada lagi yang harus ditutup-tutupin. Sekarang waktunya buka-bukaan. Ayo, karena Pak Hasto udah ditahan nih. Ayo Koni mana Koni? Ditunggu video-videonya, oke? Sekjen yang kemarin ditetapkan tersangka sama KPK itu udah ditangkap. Tapi kroni-kroninya nih pada orasi depan KPK. Bentar dulu, itu pakai mobil siapa ya? Gue pernah lihat gitu tuh mobil di mana ya? Gue inget. Mobil yang no ya? Mirip dong apa ya? Aduh, ini curiga gue nih. Ada apa gitu ya? Kenapa bisa samaan gitu mobilnya? Emang boleh ya? Ada sewa mobil suara rakyat gitu? Buat wabah-wabah yang masih belum pinter-pinter, yang masih suka diprovokasi sama orang-orang yang kayak gini, paham dong lu sekarang, harusnya paham kenapa bisa samaan, karena mereka ditunggangi, didalangi sama setan-setan yang sama. Jadi gunakan yang ininya sekali-kali, mau aja mulu diprovokasi sama Antek Asing demi keperluan mereka. Akhirnya Pak Hasto, Sekjen PDIP, resmi ditahan oleh KPK. Ayo, Bu Mega bantu, ayo. Kalau ditahan di KPK ini gimana Pak? Siap, lahir batin. Langsung saja kami akan bergabung ke gedung KPK untuk mendengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Cukup ya? Ini adalah kemenangan rakyat kawan-kawan. Setelah perjuangan yang panjang ya, sudah diusulkan dari tahun 2020. Ini ada beritanya ya, untuk Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Baru era Pak Prabowo inilah Pak Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ya betul, era Pak Prabowo Gibran. Clear. Ya, tidak tebang pilih, tidak pilih-pilih mana kawan mana lawan, tidak. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Inilah pemerintah Pak Prabowo, mantap. Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK karena telah berani menjalankan fungsinya untuk menahan Pak Hasto. Bagaimana kita tahu dari tahun 2020 sudah diusulkan, tapi baru di era Pak Prabowo ini berani untuk ditindak, luar biasa. Kita lihat Pak Hasto ini Sekjen PDIP loh ya, bukan orang biasa-biasa. Dia orang dekat dan kesayangannya Bu Mega, Sekjen PDIP, orang nomor 2 di PDIP, tapi berani ditindak. Ini terobosan yang luar biasa buat pemerintahan Pak Prabowo, luar biasa, salut. Tapi ku akui hebat kali memang Pak Hasto ini. Bayangkan aja sudah tersangka, bahkan sudah ditahan, loyalisnya, simpatisannya semua datang berbondong-bondong ke KPK. Katanya mau masuk gedung KPK lagi kalau ada sampai ditahan. Salut aku, keren. Tapi lebih keren lagi kawan-kawan, kalau apa? Kalau apa? Ya betul sekali, kalau Bu Mega datang ke KPK menepati janjinya untuk apa? Memperjuangkan Pak Hasto, ya kan? Oke, jadi kita tunggu sama-sama. Kita suarakan, ayo Bu Mega datang ke KPK, ayo, ayo. Kasihan saya dengan kader-kader penting akibat ulah ketum, ya Allah. Bapak ikut data tadi hari ini Pak? Bapak ikut data nggak Pak hari ini Pak? Partai Gerindra itu sudah pernah juga seperti ini, ya. Ya artinya kader kita sudah pernah kena seperti ini. Apakah dari Partai Gerindra pernah bersuara ini kriminalisasi?
Apakah Partai Gerindra pernah menyatakan ini politisasi? Tidak pernah. Bahkan kita, ya, Partai Gerindra mengkoreksi ke dalam apa yang salah dengan kita, apa yang ada yang Ya, betul. Harusnya introspeksi, betul. salah dengan kita. Jadi kita koreksi ke dalam. Nah, ini maksud saya bahwa kami ingin bermawas diri. Tidak ingin berpolemik dalam hal seperti itu, menggeser opini publik bahwa kalau memang kita salah, kita bilang kita salah. Ya sudah, kita salah, dan kita dibuktikan jalani di proses pengadilan. Ya, seperti itu. Ya, kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK, dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga. Ngari nih, Prof Yusril. Negara, penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya, dan kita hormati itu keputusan yang diambil oleh KPK. Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Nah, ini berita mengejutkan saya, jujur saja. Ibu Megawati meminta kepada kader PDIP yang menjadi wali kota, kepala daerah, jangan ikut retreat pembekalan dari Presiden Prabowo. Wow, luar biasa. Jadi benar dugaan saya, parah. Megawati ini memang susah move on. Benar-benar. Megawati lupa, ibu lupa. Kepala daerah itu dipilih rakyat, bukan dipilih oleh ibu. Ya, dipilih oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan partai ibu atau ibu sendiri. Mereka kepala daerah itu dipilih oleh rakyat sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan membawa amanat bagi bangsa ini untuk memajukan kota, kabupaten, provinsi. Bagaimana mungkin ibu mengajarkan tidak ikut pembekalan, tidak ikut retreat, di mana Presiden Prabowo akan memberitahu ya kiat-kiat sukses menjadi kepala daerah. Bagaimana mungkin kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, gubernur, tidak bekerja sama dengan presiden? Saya yakin dan percaya Gubernur DKI Pramono Anung yang merupakan kader penting Megawati, dia pasti ikut retreat. Dia pasti mengabaikan perintah ibu, instruksi ibu. Kadang kasihan saya dengan kader-kader banteng. Ya Allah, percaya itu. Dan saya juga percaya semua kepala daerah dari kader PDIP akan mengabaikan perintah Ibu Megawati. Karena ini perintah Mbalelo namanya. Ya. PDIP harus memberikan contoh teladan bahwa partai politik itu hanya sebuah kendaraan untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan, dan ketika kekuasaan itu didapat, dia tidak lagi berada untuk mengurus partainya. Dia akan mengurus rakyat di mana dia dipilih. Ini luar biasa dan sangat mengejutkan saya bahwa ternyata Ibu Megawati ya tidak punya visi bagi bangsa ini. Visinya hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk partainya, bukan untuk bangsa ini. Ya, saya bersyukur Anda terpilih ya di kader PDIP menjadi kepala daerah. Tapi ingat, Anda adalah bukan petugas partai, Anda adalah petugas rakyat sekarang. Camkan itu, dan saya percaya ya statement ini akan sangat mengecewakan Bapak Prabowo. Ya, Pak Prabowo akan bersyukur. Untung gak ajak koalisi orang yang model kayak begini. Rencana koalisi pun kemarin juga dengan tujuan apa? Agar Hasto jangan ditahan, agar Hasto diamankan saja.
dengarkan ya seluruh rakyat Indonesia. Pokoknya semoga kalian cerdas lah. Nah, ternyata sekarang Ibu Megawati kecewa berat. Hasto ternyata ditangkap memakai baju oranye. Kasihan. Maaf tuh ya, biasa tembung kok maju, gak nyambung Samsul. Masih ada etika nggak? Ketemu sama Samsul, abang salaman apa? Iya, sebagai tugas pemerintahan ya wajib. Iya. Satu-satunya momen yang paling banyak ditunggu oleh publik itu adalah pertemuan antara Mas Hinton Pasaribu dengan Mas Wapres. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara. Gerindra juga pernah mengalami yang sama. Jadi jangan mendramatisir keadaan, jangan membuat keadaan semakin keruh. Hadapi segala sesuatu dengan secara kesatria yang Pak Sekjen katakan. Jadi introspeksi diri, jangan tidak mau disalahkan, jangan seolah-olah selalu benar, tidak pernah salah. Introspeksi diri. Memang betul kasus Harun Masiku kecil, tapi kan kita juga sama-sama tahu ada motif di balik kong kali kong Pak Sekjen dengan Harun Masiku. Nah, semoga motif itu juga bisa terbongkar. Dan untuk Bu Koni Bakri kan. Nah, ini masyarakat juga menunggu, Bu. Masyarakat juga menunggu bom katanya. Bom apa kemarin? Bom nuklir. Bom nuklir. Semoga cepat ditayangkan. Kalau belum selesai filmnya diedit, ya cari editor agar filmnya cepat selesai. Dah, lagi-lagi betul, sangat betul. Kita harus patuh, harus taat kepada pemimpin panglima tertinggi, yaitu Presiden Pak Prabowo Subianto. Jangan ada yang lain di negeri ini. Jangan membuat matahari kembar. Mereka dipilih rakyat dan harus menjalankan tugas atau amanah dari rakyat. Jadi bukan petugas partai, tapi petugas rakyat. Dan tentunya di sini kita makin bisa melihat siapa sebenarnya yang memang benar-benar memperjuangkan rakyat atau yang memang memperjuangkan kepentingan golongan. Dah, pokoknya salam cerdas, salam waras. Tentunya selalu support terus pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya selalu dukung juga KPK untuk mewujudkan cita-cita besar Pak Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia bersih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.